Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang Embed SQL. Di Embed SQL ini adalah salah satu SQL yang dapat disisipkan dalam bahasa pemrograman prosedural, baik itu bisa meliputi C atau C++, Java, Python, PHP, dan lain-lainnya. Jadi, Embed SQL mendukung aplikasi yang di custom. Kemudian, background aplikasi yang berjalan tanpa intervensi user. Yang ketiga yaitu kombinasi database tool dengan programming tool. Yang keempat, database pada www atau www. Dua tipe embed. Yang pertama adalah low level embedding. Jadi contoh yaitu di C atau C++. Jadi SQL dan program ini dikompil ke dalam sebuah execute tunggal link yang sangat efisien. ODBC atau Open Database Connection, contoh di PHP atau Java. Jadi SQL query ini dikirim dari program ke database sesuai sebagai sebuah string. Jadi hasilnya ini dikembalikan sebagai sebuah array atau list. Kebebasan program dan database. Jadi masing-masing bahasa memiliki satu DBI atau database interface untuk memuat tipe DBMS. Contohnya di JDBC untuk Java atau database driver DBD yang terpisah untuk masing-masing tipe DBMS. Jadi kalau level embed di sini, jadi query yang terdiri atas gabungan SQL dan perintah khusus. Jadi sebuah kursor melangkah melalui hasil row satu pada satu waktu. Jadi sebagai contoh yaitu SQL select fname into name. Jadi from employer where eno sama dengan T2 eno. Ini salah satu contoh low level embed. Kemudian ODBC database connection. Jadi ini untuk connect to database. Jadi execute to query dan juga untuk disconnect to database. Finish to query, baik itu bisa menggunakan ODBC database connection. Jadi kemudian JDBC atau Java Database Connection ini adalah suatu library yang mirip dengan SQL atau CLI, tetapi host language-nya ini milik Java. Jadi sebelum kita dapat mengakses database melalui Java, jadi harus diinstal dulu JDBC terlebih dahulu. Ini contoh di sini yaitu JDBC menggunakan database MySQL. Jadi JDBC thing to do. Jadi import. Jadi kita import kelas di JDBC. Kemudian kita buat instant class untuk driver database. Kemudian kita membuat sebuah object connection untuk query, baik itu untuk object statement, object result set untuk menampung hasil execute, ataukah jalankan metode execute. Jadi untuk update dan insert kita juga bisa membuat object statement, kemudian jalankan metode execute update tadi itu. Ini sih contohnya mungkin ketika kita membuat sebuah koneksi database. Jadi ada import java.sql, ini JDBC kelasnya. Kemudian sintaknya untuk ngecek koneksi atau driver dari MySQL. Jadi con.mysql JDBC drivernya. Kemudian koneksi untuk koneksi. Di sini URL untuk database-nya, untuk create instannya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk embed di dalam sebuah Java. Ini ketika kita menggunakan bahasa Java.
Jadi JDBC-nya kita menggunakan JDBC. Ini ketika kita mau buat statement query, kurang lebih. Jadi ada objek result-nya, objek statement-nya, ada metode execute-nya yang digunakan untuk mengeksekusi dari query yang ada. Misal kalau di sini yaitu adalah select all from firm seperti itu. Kemudian ini juga untuk membuat statement update dan insert masih di Java ya atau JDBC. Jadi objek statementnya, kemudian metode execute-nya, yang mana ini sama dia mengacu pada query yang digunakan atau yang dilakukan. Karena di sini untuk update atau insert, maka yang dituliskan apa di situ. Jadi JDBC ini mengakses resource set atau hasil query. Jadi suatu objek tipe resource set ini mirip dengan cursor kalau di Python ya, seperti itu. Bisa kalau di Python itu kayak di cursor seperti itu. Metode net ini menjalankan cursor ke tabel berikutnya. Jadi perintah next kurung awal yang pertama akan mengambil tabel pertama. Dan jika tidak ada tabel lagi, maka metode next akan membalikan nilai false-nya. Kemudian untuk mengambil isi objek resource set, gunakan metode get i. Jadi x ini sesuai dengan tipe atribut yang diambil, i ini nama atribut yang akan diambil isinya. Contohnya get string name. Jadi artinya isi atribut ini atribut name dengan tipe data string. Itu sih. Kemudian ini untuk JDBC untuk menampilkan isi result-nya tadi atau hasil query-nya. Jadi hasil.net ini metode untuk pindah ke tabel berikutnya. Jadi ini hasil query-nya name, dan string hasil.getString manaf. Kemudian di sistem out-nya atau print line-nya nama public. Jadi untuk mengambil isi objek result set dengan tipe string sesuai dari penjelasan tadi itu. Kemudian ini untuk PHP dan atau DB. Jadi atau DB ini adalah suatu library yang mirip dengan SQL atau CLI tadi, tetapi host language-nya ini punyanya PHP. Kalau tadi punyanya Java, sekarang punyanya PHP. Jadi library ini biasanya sudah ada dalam saat kita menginstal PHP. Jadi pada pembahasan kita juga masih menggunakan database MySQL di sini. Nah, ini untuk body dari suatu PHP, mungkin teman-teman juga sudah terbiasa pakai PHP ya. Jadi suatu bahasa pemrograman yang mana digunakan untuk beroperasi pada HTML atau webnya. Jadi aturan penulisannya harus berada dalam tag seperti berikut. Pembukanya PHP dan penutupnya gitu. Kemudian kodenya kita tuliskan di tengah-tengahnya sini atau di bodinya gitu. Jadi variabel dalam PHP diawali dengan simbol string. Jadi variabel tidak harus dideklarasikan tab-nya. Ini thing to do-nya. Jadi kita buat koneksinya. Jadi string koneksi sama dengan MySQL connect. Jadi kita lokasinya di mana, user sama passwordnya apa seperti itu. Kemudian kita buka database-nya. Jadi MySQL select DB, nama DB-nya, kemudian koneksi masuk di buat koneksinya tadi. Kemudian kita lakukan query. Untuk query update, insert, delete. Jadi sesuai kita mau melakukan apa di sana query-nya seperti itu. Lebih kalau di sini string query untuk melihat menampilkan isi dari root tadi itu. Jadi kemudian hasilnya dia akan ditampilkan MySQL string underscore query. Nah, query mengacu ke sini dan ini mengacu ke koneksinya tadi itu. Kemudian mengakses hasil query. Jadi menjalankan cursor ke tabel berikutnya. Jadi sdata sama dengan MySQL underscore fit underscore array. Hasilnya seperti apa. Kemudian perintah dari MySQL array-nya ini akan memberikan nilai false jika tidak ada tabel lagi. Kemudian mengambil data isi atribut pada tabel yang aktif. Jadi string data, nama atributnya apa. Kemudian kalau kita masuk di bahasa Python ya, jadi database di Python, standar interface Python untuk database adalah DB API. Ini banyaknya Python.
Jadi kebanyakan interface database Python mematuhi standar. Nah, jadi standar DBAP ini atau API database Python ini mendukung berbagai macam server database mulai dari Gladfree, MySQL itu sendiri, PostgreSQL, Sybase, Oracle, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian API DB ini menyediakan standar minimal untuk bekerja dengan database. Nah, pertama yaitu adalah kita harus mengimport modul IP-nya dulu. Kemudian mendapatkan koneksi dengan database-nya. Selanjutnya yaitu kita menerbitkan atau pernyataan SQL dan prosedur yang tersedia. Yang terakhir adalah kita menutup dari koneksi tersebut. Jadi pada dasarnya sama, kita harus memakai modul atau import atau interface untuk koneksi ke database dari MySQL atau database-nya ke bahasa pemrograman itu. Kemudian kita harus mendapatkan koneksinya, cek koneksi apakah dia sudah bisa connect dengan database-nya atau belum. Baru kemudian kita bisa menjalankan perintah-perintah sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam perintah tersebut. Contoh di sini kita akan melakukan sebuah koneksi. Jadi ada beberapa cara untuk mengkoneksi ke database MySQL menggunakan Python. Salah satunya kita bisa menggunakan MySQL Connector. Jadi ini merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan koneksi database MySQL ke Python. Jadi kita bisa menggunakan MySQL Connector. Ini merupakan salah satu modul Python ya, atau library dari Python tadi itu yang bisa digunakan untuk koneksi ke MySQL protokol. Jadi modul tersebut ini kompatibel dengan semua sistem operasi karena dapat bekerja secara out of the box, jadi tanpa dependency. Namun untuk menghindari komplikasi, kita bisa menginstal paket ini. Jadi modul ini bisa berisi fungsi-fungsi dan kelas untuk mengakses MySQL. Jadi langkahnya yaitu kita import MySQL koneksi konektor atau modul. Kalau nanti belum ada, berarti kita harus install dulu di situ. Kemudian setelah itu kita tuliskan instruksi, ya instruksi koneksi dari MySQL. Kemudian kita menutup dari koneksi tadi itu. Nah, di sini dicontohkan kita install modul MySQL Connector. Kalau di Windows biasanya kan PIP 3, kemudian install MySQL modulnya tadi itu adalah namanya MySQL min Connector. Jadi kita install. Di sini dicontohkan jadi langsung PIP PIP langsung bisa PIP install MySQL min konektor seperti itu. Jadi nanti akan jalan sesuai dengan apa yang ada di sana. Seperti itu langkah-langkahnya. Jadi kemudian misal ketika kita menemukan kasus seperti ini, jadi ada warning. Jadi kita harus di sini versinya, gitu kan. Kita harus melakukan upgrade untuk PIP-nya. Jadi PIP installnya kita butuh upgrade. Maka kita lakukan upgrade aja di sini. Jadi kita lakukan upgrade, kalau sudah baru kemudian kita bisa menginstal menginstal apa tadi itu? MySQL konektornya. Nah, kalau misal ketika kita melakukan upgrade PIP, dan misal kayak seperti ini, PIP install upgrade PIP seperti sesuai dengan instruksi atau pesan warningnya tadi itu, tapi kita kedapatan error seperti ini. Jadi kalau not install bracket. Nah, jadi di sini kita butuh permisi. Jadi cek permisinya. Jadi hak aksesnya kita harus menggunakan command prompt yang admin tadi itu, admin command prompt seperti itu. Jadi kita tinggal ngetikkan di CMD, kemudian akan muncul command prompt-nya, kita pilih yang admin, bukan yang CMD yang biasa. Seperti itu. Kemudian ketika kita mau buat koneksi, gitu kan. Jadi yang pertama kita membuat sebuah file koneksi, entah itu terserah mau dikasih nama apa, tapi di sini dicontohkan kita membuat file koneksi.py. Nah, py kan ekstensi dari Python itu sendiri. Kemudian kita membuat koneksi dengan memanggil fungsi connect dan parameter host, user, dan password sama seperti bahasa-bahasa pemrograman lainnya.
Kemudian kita mengecek status koneksi. Ya, sama juga kan, kita harus mengecek status koneksinya sudah nyambung atau belum gitu kan. Jika nyambung, maka kita bisa menjalankan database itu atau perintah-perintah SQL-nya. Tapi kalau belum nyambung, maka kita tidak bisa terhubung dengan database-nya. Kalau di sini contohkan, misal kita pakai statement if ya. Jadi if db.is connected, maka kita tampilkan database berhasil terhubung. Ya. Selain objek DB, kita membutuhkan salah satu objek lagi yaitu ada cursor. Sama kayak bahasa pemrograman lainnya tadi itu juga menggunakan istilah cursor. Ini untuk mengeksekusi perintah dari sebuah SQL yang nantinya. Misal di sini kita mau mengeksekusi SQL. Kalau di sini cursor sama dengan DB, ya masuk db.cursor. Nah, objek cursor ya, kemudian cursor.execute. Nah, ini digunakan untuk mengeksekusi dari perintah SQL yang mau kita lakukan. Kalau di sini contohkan yaitu adalah show database, maka akan memperlihatkan isi dari sebuah database pada MySQL tersebut. Contoh ini untuk file koneksinya, jadi import mysql.connector ini tadi itu untuk modulnya mysql.connectornya, kemudian db sama dengan mysql.connector.connect. Nah, ini untuk mengecek hostnya, usernya, passwordnya. Kalau defaultnya di MySQL biasanya kan localhost, root, passwordnya kosong. Nah, seperti ini. Kemudian kita ngecek apakah ini bisa connect atau belum database ini. Gitu. If db dan db is connected, atau ketika database apakah database connect, maka jika connect maka print database berhasil terhubung di situ. Kemudian kita mau menjalankan perintah atau SQL-nya. Misal di sini kita pakai objek cursor tadi itu, cursor sama dengan db.cursor, kemudian cursor untuk mengeksekusi dari perintah atau SQL yang mau kita lakukan. Di sini execute untuk show database. Kalau nanti di sini pakai parameter juga bisa sih. Jadi parameternya apa, nama parameternya, kemudian nanti di sini mengacunya ke parameter, baru kemudian di bawahnya dituliskan perintah-perintah yang mau dilakukan di sana. Kemudian for in cursor, maka kita tampilkan nama database-nya. Jadi dilakukan pengulangan sebanyak X database, yaitu sebanyaknya di dalam database. Dalam MySQL itu ada apa saja, maka kita bisa nampilkan. Kalau di sini dicontohkan ada beberapa nama database, yaitu information schema, MySQL, performa schema, BFM admin, tenis, tes. Kurang lebih seperti ini. Ya. Mungkin itu saja sekilas tentang embed SQL yang ada atau contoh sesuai dengan contohnya, yaitu tadi menggunakan Java, PHP, dan bahasa pemrograman Python. Ya, mungkin kurang lebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.